di sini mengambil sumber yaitu dari National Library of Medicine dengan judul Biochemistry Lipids, penulisnya Sabah Ahmed, Parinisa Owais Ahmed. Asam lemak itu terbuat dari 12 karbon atau kurang dan diserap melalui film mukosa usus. Mereka ini memasuki aliran darah melalui kapiler, mencapai vena porta, dan dibawa ke hati dengan bantuan protein pembawa lipid untuk digunakan sebagai energi. Namun, asam lemak rantai panjang diserap oleh mukosa usus dari lumen, di mana mereka diesterifikasi ulang untuk membentuk trigliserida dan dimasukkan ke dalam kilomikron. Kilomikron kemudian dilepaskan ke dalam getah bening usus, diekskresikan ke dalam sirkulasi darah melalui saluran toraks, dan menempel pada dinding kapiler di jaringan adiposa dan otot rangka pada titik perlekatan. Kilomikron ini berinteraksi dengan enzim lipoprotein lipase yang menyebabkan pemecahan inti trigliserida dan pelepasan asam lemak bebas. Ini juga disebut dengan hidrolisis. Asam lemak itu menembus sel endotel kapiler dan disimpan dalam sel adiposa atau dioksidasi dalam sel otot rangka. Dari hidrolisis inti trigliserida ini, sisa-sisanya itu dikeluarkan dari plasma dan dibawa ke sel-sel hati untuk dipecah oleh lisosom. Hal ini menyebabkan pelepasan kolesterol yang dapat diubah menjadi asam empedu, diintegrasikan ke dalam VLDL atau bahkan digabungkan dalam empedu. Jalur lainnya yaitu melalui sistem endogen di mana kolesterol dan trigliserida itu bergerak dari hati dan jaringan non-usus lainnya ke dalam sirkulasi. Hati menghasilkan trigliserida dari karbohidrat dan asam lemak bebas. Trigliserida ini kemudian dilepaskan ke dalam plasma di inti VLDL. Partikel VLDL berinteraksi dengan lipoprotein lipase di kapiler jaringan, menyebabkan hidrolisis inti trigliserida dan pelepasan asam lemak bebas. Beberapa partikel sisa dikeluarkan dari plasma dan terikat pada sel-sel hati. Namun sisa lainnya itu berubah menjadi partikel LDL yang kemudian menyediakan kolesterol ke sel-sel memiliki reseptor LDL. Lalu, penyakit Gaucher sendiri itu dianggap sebagai prototipe. Jadi penyakit Gaucher itu dianggap sebagai prototipe penyakit Gaucher disebabkan oleh defisiensi enzim beta glukosidase. Enzim ini yang bertanggung jawab uh, untuk hidrolisis lisosomal uh, glukosil ceramida menjadi glukosa dan ceramida. Selain akumulasi glukosil ceramida, sejumlah sphingolipid tersimpan sekunder lainnya berada dalam penyakit. Nah, kemudian penyakit Gaucher itu sphingolipidosis yang paling umum. Penyakit ini pertama kali uh, kalinya penyakit ini genetik resesif autosomal langka disebabkan oleh mutasi pada gen GBA1 yang terletak pada kromosom 1. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas enzim lisosomal. Kemudian juga penurunan aktivitas enzim glukosa cerebrosidase atau asam beta glukosidase yang hidrolisis glukosil ceramida menjadi ceramida dan glukosa. Kemudian di sini terdapat hidrolisis dari glukosil ceramida tersebut. Hidrolisis glukosil ceramida oleh glukose cerebrosidase yakni di lisosom. GCase ini diaktifkan oleh saposin C pada penyakit penyimpanan lisosom. Defisiensi enzim bertanggung jawab atas akumulasi substratnya di lisosom sel atau penyakit kelebihan beban. Penyakit Gaucher disebabkan oleh defisiensi glukocerebrosidase ini atau beta glukosidase yang menyebabkan akumulasi dari glukosil ceramide. Glukosil ceramide ini membentuk agregat fibrilar yang terakumulasi dalam makrofag dan menyebabkan sitoplasma sel itu menampilkan penampilan seperti ini. Kemudian lalu pada penyakit Gaucher ini sendiri itu penyebab mendasarnya kan adalah dari mutasi pada gen GBA1 yang mengakibatkan lisosom itu
menjadi defisiensi pada aktivitas glukoserebrosidasenya. Semua bentuk penyakit Gaucher itu menyebabkan akumulasi lipid glukoserebrosidase yang bersifat toksik, terutama di hati, limpa, dan sumsum tulang. Glukoserebrosidase itu tersusun dari molekul glukosa yang terikat pada atom oksigen pada atom karbon 1 dari gugus sfingosina dari ceramida. Oleh karena itu, eh, jika trigliserida itu kan dihidrolisis, jadi trigliserida itu dihidrolisis akan mengubahnya menjadi asam lemak ini tadi. Nah, sehingga lemak itu berkurang dan tidak menyebabkan terjadinya penumpukan lemak, di mana di sini tadi sudah dijelaskan juga eh, bahwa penyakit Gaucher ini itu diakibatkan dari penumpukan lemak atau diakibatkan ter- oleh lipid yang terakumulasi. Oleh karena itu, jika eh, jika kita menghidrolisis trigliserida atau trigliserida itu dihidrolisis, maka penumpukan lemak itu akan berkurang dan tidak menyebabkan lagi terjadinya penyakit Gaucher.